Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan memuji nama-Mu atas kurnia cinta-Mu yang kami terima dalam kesiaran hidup kami. Terima kasih atas hari yang telah Kau curahkan bagi kami, agar kami hidupi dan kami isi dengan perbuatan-perbuatan baik, sesuai dengan talenta dan kecakapan serta keterampilan yang sudah Engkau sematkan dalam panggilan hidup kami masing-masing. Kami mohon kepadamu, berjalanlah dan melangkahlah bersama kami umat-Mu, putra-putri kesayangan-Mu di sepanjang hari ini, agar kami dapat menjalankan aktivitas dan karya kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam penghayatan iman kami, dalam semangat tobat dan kesatuan dengan Dikau, di dalam ibadat dan persembahan yang tulus. Kami mempersembahkan kepadamu saudara-saudari kami yang terinfeksi virus corona dan telah meninggal. Terimalah mereka di dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Kami juga mempersembahkan dan berdoa bagi saudara-saudari kami yang terinfeksi positif virus ini dan sedang dirawat di mana saja mereka berada. Pulihkanlah mereka ya Tuhan, sesuai dengan rancangan-Mu. Kami mempersembahkan Bapak, Ibu, saudara-saudari, para dokter, perawat, bidan, dan siapa saja yang terlibat dalam penanganan saudara-saudari kami yang terinfeksi virus corona dan sedang dirawat. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang membantu masyarakat untuk mengentas dan memutus tali penyebaran virus atau wabah COVID-19 ini. Temanilah mereka ya Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah Kau tanamkan dalam hidup mereka dengan sukacita, penuh kegembiraan, dan dalam semangat pelayanan. Kami bersyukur bersama mereka yang berulang tahun pada hari ini. Rahmatilah mereka dengan sukacita dan kegembiraan hidup, juga kesehatan yang baik dan kelancaran dalam setiap usaha dan karya mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, mari kita berefleksi bersama, mengolah kesalahan hidup kita, mengolah hidup rohani kita dengan menghayati iman kita dalam semangat tobat dan menyatukan diri dengan Allah dalam ibadat dan persembahan yang tulus. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai dengan pasal 11 ayat 1. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, mari kita bermenung bersama untuk menghayati iman kita kepada Allah dalam semangat tobat dan menyatukan diri dengan Allah dalam ibadah dan persembahan yang tulus. Kita berangkat dari Nabi Yesaya dalam bacaan pertama perayaan Ekaristi hari ini. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Yahweh lebih menyukai pertobatan daripada persembahan yang dilakukan dengan tangan kotor penuh dengan darah. Perilaku Israel sebagai umat pilihan Allah tidak mencerminkan kemuliaan Allah yang telah mereka terima dengan cuma-cuma dalam sejarah perjalanan hidup mereka. Mereka memilih menyembah ilah-ilah palsu. Baal masa itu adalah nabi atau dewa kesuburan yang dipuja orang-orang Kanaan. Mereka memilih menyembah nabi-nabi palsu atau dewa palsu itu. Mereka menipu Allah dengan persembahan yang tidak tulus. Seakan mereka mau menyuap Allah agar turut di dalam kepalsuan hidup mereka. Di rumah Tuhan, di bait Allah, mereka beribadah dengan semarak, tetapi di luar mereka menindas sesama dan mencelakakan orang tak berdaya, termasuk juga para janda. Di gereja ini menjadi refleksi bagi kita. Coba kita melihat kembali pengalaman hidup menggereja kita. Di gereja kadang orang komat kami dengan doa yang panjang. Tapi di luar gereja mereka mencibir dan menggosipi sesama. Nabi Yesaya menyebut perilaku umat Tuhan sebagai hati mereka sama sekali tidak peka akan kenajisan hidup yang menyakitkan hati Allah, hati Yahweh. Padahal seharusnya setiap pukulan atau hukuman kasih yang diberikan oleh Allah, mereka terima untuk memperbaiki dan membaharui jalan hidup mereka dengan tulus menyembah Dia dan dengan persembahan yang ikhlas serta sungguh berkenan kepada Allah. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai umat tebusan Kristus, mari kita melatih kepekaan olah kesalehan kita terhadap kekudusan Allah. Di mana dengan akal budi yang terus-menerus diperbaharui dalam menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Awas, kita terjebak
atau jangan sampai kita terjebak dalam tipu daya dunia dengan ilah-ilah palsu, kekayaan, kenikmatan duniawi, dan seterusnya. Dengan nurani yang terus-menerus dilatih untuk peka terhadap atau menanggapi kekudusan Allah, kita akhirnya akan siap untuk melayani Tuhan, melayani Yahweh dengan tulus dan setia. Hati-hati supaya kita tidak jatuh dalam godaan egoisme semata yang mengejar keuntungan pribadi. Nah, teladan Kristus, Yesus memberi teladan kepada kita. Ia hidup bagi kemuliaan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam Injil hari ini, mungkin kita bingung dengan pernyataan Yesus bahwa aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang pemisah. Mengapa? Karena di kisah kelahirannya kita tahu bahwa para malaikat dan para gembala mewartakan bahwa Kristus telah datang untuk membawa damai sejahtera bagi atau di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Nah, pertanyaannya muncul, apakah Yesus tidak berkenan pada ikatan kesatuan keluarga? Jawabannya adalah bahwa justru dia menghendakinya. Yesus hanya tidak berkenan pada ikatan kesatuan yang satu, mengutamakan kesatuan manusiawi di atas kesatuan dengan dirinya. Kedua, Yesus tidak berkenan atas perilaku mengisolasi diri dan tidak mau menjadi saluran berkat bagi sesama. Ketiga, Yesus tidak berkenan pada orang yang merasa bahwa ia aman tanpa Allah. Lalu yang keempat, Yesus tidak berkenan pada semangat orang yang mau mencuri kemuliaan Allah. Satu hal yang penting dan pasti yang perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudari adalah Allah telah mendobrak kesatuan Menara Babel dalam Perjanjian Lama dan menghendaki agar kesatuan kita terjadi di dalam kesatuan dengan salib, pengalaman penderitaan Kristus. Yesus berkenan pada kesatuan keluarga anak-anak Allah yang menempatkan dia secara benar menjadi yang utama, menjadi Raja dan Tuhan segala-galanya. Melalui jalan salib, orang-orang yang percaya dipersatukan. Yesus lalu menyamakan diri dengan murid-muridnya. Penghargaan atas murid-muridnya patut mendorong kita, orang-orang percaya zaman ini, untuk bangga dan setia melayani Dia dengan segenap hati dalam kesetiaan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bermenung bersama mengolah hidup kesalehan kita menuju kesempurnaannya bersama Allah. Kita renungkan, Allah menolong kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.